Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana, apa saja karakter kepribadian Islami yang sepatutnya, seyogianya dan seharusnya dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah? Banyak kajian, tapi pada kesempatan kali ini mungkin secara singkat insya Allah 9. Katakanlah 9 kepribadian. Yang pertama sudah pasti dan jelas sekali adalah kepribadian Islami adalah kepribadian yang diwarnai dengan sibgha ilahi. Yang tersibgha oleh sibgha yaitu pewarnaan, pencelupan, dan dijiwai oleh nilai-nilai dan norma-norma ilahi, alias seorang muslim sejati yang patokannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum dalam kebaikan dan dalam kebajikan. Jelas dan tegas. Kenapa? Ini karakter, ini pribadi. Mana karakternya, mana pribadinya? Demikian adanya. Itu sifat yang pertama, karakter yang pertama. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat 138. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak yang lahir ke dunia dilahirkan dalam keadaan sesuai dengan fitrahnya di atas Islam, yaitu beriman, cenderung condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani ataupun menjadi Majusi. Ada pewarnaan, ada pencelupan, ada penanaman karakter dan kepribadian dari siapa? Dari kedua orang tuanya. Itu yang pertama kepribadiannya. Kemudian para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter dan kepribadian yang kedua agar kita bisa memiliki kepribadian dan karakter Islami adalah seorang muslim adalah seorang pribadi ataupun suatu pribadi yang memiliki basirah, memiliki pandangan yang tajam, dan dikaruniai furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini barang yang langka dan mahal, yaitu mendapatkan basirah, ketajaman mata hati yang berlandaskan kepada wahyu, bukan berlandaskan indera keenam yang berasal dari setan. Bukan berdasarkan telepati, bukan berdasarkan daya penerawangan yang tidak dilandasi wahyu, bukan. Tetapi basiro, ketajaman dan kepekaan mata hati yang didasarkan oleh wahyu. Dan furqan, yaitu pembeda antara al-haq dan batil yang tentu dibingkai oleh wahyu pula. Bukan oleh rasa dirinya, bukan oleh wahyu. Maka seorang muslim adalah seorang yang berkepribadian Islami, bukan seorang yang asal goblek kalau kata orang Betawi dalam berucap ataupun berbicara, bukan orang yang asal comot dalam bekerja ataupun makan dan minum dan sebagainya, bukan orang yang asal nyari yang haram saja susah gitu kan, apalagi yang halal. Bukan orang yang berslogan seperti itu. Nyari yang halal susah, cari yang halal lagi kan. Yang haram gampang, jangan, ini haram. Makruh, tinggalin, karena makruh itu artinya dibenci, bukan yang makruh marah dikerjakan. Aneh kan kaum muslimin sekarang, yang makruh dikerjakan, tapi yang sunnah cuma sunnah ditinggalkan. Salah. Kita harus menjadi ahlus sunnah, termasuk sunnah dalam pengertian tadi yang cuma dianggap oleh sebagian orang sunnah itu artinya dicintai gitu kan. Tapi yang makruh dikerjakan kita bukan ahlus sunnah, ahlul makruhat, orang yang hobi mengerjakan yang makruh, kalau demikian. Bukan asal.
WHO teriak-teriak jangan merokok misalnya gitu kan. Jangan menghisap shisha, rokok khusus yang pakai pipa ya. Jangan ini dan itu. Ya Islam udah dari dulu Mas gitu kan. Udah dari dulu Bung. Kenapa baru tahu sekarang? Menunggu fatwa WHO segala nggak usah. Kalau Islam tuh Masya Allah. Kencing nggak boleh sembarangan. Udah dari dulu kalau sudah meluk Islam tahu nggak boleh sembarangan kencing gitu kan. Ini yang membuat orang Yahudi iri. Apakah Nabi kalian mengajarkan segala hal? Betul kata para sahabat Rasulullah SAW. Hatal khara'ah sampai tercara buang air kecil. Bagaimana menghadapnya? Apakah di tempat sepi atau rame? Asal sembarangan atau tidak gitu kan? Tapi orang Islam, nah itu kan kasuistik. Berarti orang Islamnya tidak berkepribadian Islami. Gitu kan. Nah demikian Basyirah Furqan. Pembeda. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali ini tentang anugerah berupa tadi Basyirah, pandangan, kepekaan mata hati yang tajam, dan juga Furqan, Masya Allah. Kalau kita lihat dan renungkan banyak ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini penting sekali dua anugerah tersebut, yaitu Basyirah dan juga Furqan. Ambil satu contoh saja misalnya dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj ayat 46. Tentang orang-orang yang tidak mendapatkan basyirah. Orang yang tidak mendapatkan mata batin ataupun mata hati. Maka orang seperti itu adalah dianggap orang buta. Orang buta. Walaupun matanya melihat, nggak buta. Lah bagaimana kalau sudah buta matanya, buta hatinya, super buta, na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah pandangan mata yang buta. Bukan. Ada orang yang matanya melihat, alhamdulillah, tetapi ada orang yang dibutakan. Apa yang dibutakan? Akan tetapi kata Allah, yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Buta hati, buta mata. Bila dua-duanya berpadu, na'udzubillah min dzalik, tapi yang paling parah adalah buta hati. Karena dalam sebuah hadis, bagi seorang muslim yang ridho, tapi mudah-mudahan Allah berikan kita pandangan yang normal gitu kan. Iya, bagi seorang muslim yang ridho ketika dibutakan kedua matanya, yang dikasihi oleh dirinya, lalu dia rela dan ridho, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Berapa banyak para ulama kaum muslimin itu buta matanya. Iya. Tapi karena mereka tidak buta hatinya, tidak buta mata hatinya, jadi ulama besar. Ada yang hafal Fathul Bari. Kalau hafal Al-Quran mah sudah dari kecil gitu kan. Ada yang hafal kitab ini yang itu berjilid-jilid. Kita belum menemukan itu. Ada pendeta yang hafal Injilnya. Karena Injilnya pun bingung. Ada Injil merek dan model King James gitu kan. Ada yang model ini, model itu gitu kan. Bingung yang mau dihafalnya. Tapi kalau Al-Quran satu, dan Masya Allah hafid itu banyak gitu kan. Orang yang hafal itu banyak. Itu yang kedua. Apa tadi yang kedua Kang Yusuf? Yang kedua adalah memiliki pandangan yang tajam dan bisa membedakan Basyirah itu artinya dan mana yang batil. Furqan, Basyirah dan Furqan. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan Basyirah dan Furqan yang merupakan kepribadian Islami. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian Islami yang harus dimiliki oleh seorang muslim atau muslimah adalah berupa wibawa. Wibawa yang Masya Allah, mungkin orang banyak, kalau saya punya uang saya akan berwibawa gitu. Kalau saya keren dan perlente saya akan berwibawa. Kalau saya cakap berbicara bakal menjadi orator, saya akan berwibawa. Kalau saya suaranya ngebas ataupun ini dan itu akan berwibawa. Oh banyak sekali teori wibawa. Tetapi yang dimaksud dalam Islam, yang dimaksud sebagai sebuah kepribadian Islami adalah wibawa ataupun perbawa sejati. Wibawa yang berdiri di atas landasan yang benar lagi kokoh, yaitu wibawa karena kita berafiliasi, karena kita bergabung, karena kita mengaitkan diri kita yang kerdil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada agamanya yang benar. Bukankah Allah berfirman di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 8,
walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan itu hanyalah bagi Allah. Kemuliaan, wibawa, perbawa sejati hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Hati-hati seorang muslim, seorang muslimah, walaupun mungkin hina papa, kalau dia benar-benar memegang teguh nilai-nilai dan kepribadian islaminya, maka dia adalah orang yang paling mulia sejagat. Masya Allah. Bukan ratu sejagat, bukan. Seorang muslim dan seorang muslimah lah yang mulia sejagat seperti itu. Selaksa kemuliaan ada di dunia, nggak ada apa-apanya kalau tidak berafiliasi kepada Allah, Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kaum mukminin dan memeluk agama Islam. Tidak ada wibawa seperti itu selain mengikuti tadi, berafiliasi kepada Allah, beriman kepada Allah, berafiliasi kepada Rasulnya, mengikuti sunnahnya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berafiliasi kepada kaum muslimin. Kami adalah bagian dari kalangan kaum muslimin. Itu wibawa yang sejati. Jadi sadari ada kewibawaan dalam diri kita. Dan kewibawaan tersebut harus dipupuk dan sekarang harus ditata ulang. Karena ada orang yang kerdil dan minder. Kamu beriman kepada Allah ya? Enggak. Kamu beriman kepada Allah ya? Iya sih, dikit dah. Kerdil amat. Kamu beriman kepada Allah? Iya. Kepada Allah, kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan kepada agama yang benar, Islam. Yes. Begitu. Itu karakter kepribadian yang ketiga. Ya, kan tiga kan Yusuf ya? Ya, ketiga. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter dan kepribadian Islami yang keempat adalah seorang muslim dan muslimah adalah seseorang yang memegang erat, memegang teguh kebenaran. Mungkin kalau slogan Bogor, tegar beriman, teguh berkebenaran lah kalau seperti itu. Ia harus dibuktikan. Seorang muslim ataupun muslimah selalu yakin dan tidak pernah meragukan kebenaran yang ada padanya sedikit pun, sedetik pun, dan dimanapun dia berada. Seorang muslim merasakan kemuliaan yang sangat besar dengan kebenaran yang telah didapatkan, dengan kebenaran yang diembannya dan akan diperjuangkan sampai hembusan napasnya yang terakhir. Bukankah dinyatakan dalam sebuah hadis, salah satu sifat seorang yang beriman adalah merasa benci jika kembali kepada kekufuran, seperti bencinya jika dia dilemparkan ke dalam neraka. Kobaran api akhirat yang membakar, naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin, seorang muslim, seorang muslimah adalah seseorang ataupun kaum yang begitu erat berpegang kepada agama ini, kepada Islam, sampai-sampai mereka pun untuk mempertahankannya lebih memilih untuk mengorbankan nyawanya. Seperti cerita tentang orang-orang beriman yang siap dibakar dalam api. Ashabul Ukhdud. Iya. Disisir dengan besi panas. Seperti yang dialami oleh istrinya Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Karena apa? Karena beriman. Gitu kan. Dipotong-potong dengan pedang. Dibombardir, tidak ada yang menolong, sedunia bungkam. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Afghanistan, yang ada di Bosnia, yang ada di Chechnya. Biarin, gak apa-apa. Yang penting la ilaha illallah. Kitanya gak membantu pun bagi mereka, karena mereka punya Allah dan mereka membawa agama yang benar. Seharusnya kita membantu. Yang keempat kan Zub ya? Iya, yang keempat. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kepribadian Islami adalah kepribadian pejuang, struggle. Selalu berjuang dalam medan apapun dia hidup, dalam medan apapun dia bekerja dan berjuang, maka dia akan kerahkan segenap kemampuannya, segenap kesungguhannya. Dan ini adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Bukan karakter loyo, mudah menyerap, gampang patah arang, patah semangat, apalagi sampai kamikaze ataupun harakiri, bunuh diri. Naudzubillah min dzalik, gitu kan. Gak ada dalam kamus orang muslim seperti itu.
menjadi pribadi yang tempe alias memble. Tidak ada. Seorang muslim, seorang muslimah adalah pribadi yang pejuang kuat. Dalilnya banyak ya, tetapi karena pengantar insya Allah mudah-mudahan maka disingkatkan saja. Kemudian karakter ataupun kepribadian yang keenam kan Subnya, adalah pribadi yang mantap, yakin dalam menjalankan kebenaran. Selain seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk memegang erat kebenaran serta berjuang untuk mewujudkannya dan untuk menghancurkan kebatilan, seorang muslim dan muslimah pun memerlukan kemantapan hati. Salah satu untuk memperoleh kemantapan hati adalah dengan berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulub bana ala taatik. Dan doa-doa yang lainnya banyak. Seperti doa bercermin misalnya Kang Yusuf ya. Ataupun doa ketika kita mau tidur, bangun tidur, atau membalikkan badan saat kita tidur, dalam pertengahan tidur gitu kan. Masya Allah, semuanya ada doanya. Itu yang pertama dengan doa. Yang kedua dengan berzikir. Bukankah Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang ketiga dengan banyak membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini, Al-Quran yang ada di hadapan, di samping kita semuanya insya Allah, benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Baca terus tiap hari, ketemu jalan yang lebih lurus, lebih lurus, lebih lurus, yakin. Caranya bagaimana agar memperoleh kemantapan dalam memegang dan memperjuangkan, melaksanakan, menjalankan kebenaran adalah banyak mengerjakan amalan fardu, amalan yang wajib, dan mengerjakan ibadah sunnah. Bukan ibadah makruh. Kalau makruh bukan ibadah lagian gitu kan. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang keberapa Kang Sub ya? Yang ketujuh. Yang ketujuh, kepribadian Islami, karakter Islami adalah tercermin pada seorang muslim muslimah yang selalu bahagia dan tentram. Tapi ingat, bahagia ada dua macam. Kebahagiaan dan ketentraman ada dua macam. Ada yang hakiki sejati dan ada yang semu fatamorgana alias palsu. Oh, bahagia dan tentram itu dengan uang, Ustadz. Kita ingat tentang cerita keluarga Onassis. Keluarga Kennedy yang tragis ya. Nah, mungkin kemarin keluarga Ratu Inggris ya. Ratu Inggris gitu kan, yang banyak uangnya berlimpah, dan banyak kisah-kisah tragis yang itu adalah ibrah, pelajaran bagi kita dalam kehidupan dunia. Enggak. Oh, karena ketampanan atau kecantikan. Berapa banyak mantan-mantan Miss Universe ataupun ratu-ratu kecantikan yang mengumbar aurat, yang siap dipanggang nanti dalam neraka jahanam. Ujungnya sengsara, jadi perawan tua, nggak nikah-nikah, banyak dizinahi hanya karena dia dibutuhkan. Kalau sudah peot ditinggal tengah jalan, tuh banyak kisah-kisah seperti itu. Karena apalagi banyak anak, bahagia dan tentram, mungkin bisa, tetapi banyak orang yang sengsara, menjual anaknya, bunuh diri karena banyak anak gitu kan. Karena kebahagiaan sejati dan kebahagiaan hakiki adalah ada dalam agama Islam, ada dalam manhaj Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya, mengumpulkannya pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta, padahal dia di dunia bukanlah orang yang buta. Surat Thaha ayat 124. Tadi juga telah dikemukakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 diantaranya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena kebahagiaan semua orang sepakat ada dalam ketentraman. Dalam Islam, ketentraman dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan menyepi di gua-gua, bukan mengunjungi tempat relaksasi
manicure, pedicure atau apa gitu ya zaman sekarang katanya gitu kan. Bukan di tempat-tempat begituan. Walaupun itu bisa iya, tetapi harus ada bingkai utamanya, zikir, mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 14 Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka upayakan dan mereka usahakan itu menutup hati mereka karena maksiat. Jadi bahagia sama dengan menjalankan ibadah wajib dan sunnah. Bahagia. Masya Allah. Itu karakter dan kepribadian yang ketujuh. Yang kedelapan, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin 1 sampai poin yang ketujuh mudah-mudahan jelas bagi kita semua. Yang kedelapan adalah karakter dan kepribadian Islami tersimpul pada pribadi yang mengetahui tujuan hidupnya. Bahasa sekarangnya, tersimpul pada pribadi yang mengetahui visi dan misi hidup. Apa visi misi hidupnya, Kang Yusuf? Banyak uang. Iya kan, kalau sekarang ukurannya materi gitu kan. Rumah gede dan bertingkat. Ini itu. Muda. Bisa jadi. Udah muda, kaya raya, masuk surga lagi katanya. Ya berarti kan mati dulu kan, mati muda gitu kan. Bisa jadi seperti itu, tapi itu tidak mutlak. Yang mutlak adalah seseorang yang mengetahui tujuan yaitu visi dan misi hidupnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atau firman Allah yang lain, wa ilaihil masir. Kita itu diperintahkan oleh Allah, berasal dari Allah, maka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, dan nanti suka maupun tidak, tetapi sebagai seorang muslim muslimah harus karena suka kembali menuju bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan, visi dan misi hidup. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. 3 tujuan hidup, 3 visi dan misi hidup kita dalam kehidupan di dunia ini. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saja Kang Yusuf, yang ke-9. Kepribadian Islami, karakter Islami terpatri dalam sebuah pribadi yang mau kembali kepada kebenaran. Ustadz, kalau menjadi seorang muslim dan muslimah itu anti salah. Betul kan? Enggak betul. Harus salah. Seorang muslim dan seorang muslimah pasti bersalah. Bukankah ada ungkapan yang menyatakan seseorang, manusia, insan, sumiyal insan, insanan linisyanihi wa khoto'ihi. Seseorang disebut insan, manusia disebut manusia atau insan manusia dikarenakan dia banyak nisyan, lupa, alpa, khilaf, dan banyak berbuat salah. Bukankah Rasulullah SAW pun bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap anak Adam, setiap insan, setiap manusia pastilah bersalah. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang mau tobat, mau kembali. Maka karakter muslim dan muslimah adalah dia adalah seorang yang bersalah dan pasti bersalah dalam kehidupannya, sadar maupun tidak sadar, diketahui sedikit ataupun banyak, bersalah. Lalu karakter seorang muslim yang bersalah tadi apa? Sehingga menjadi karakter utamanya, kepribadian islaminya, mau kembali, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami, dalam berpikir kita bersalah, pasti. Dalam mengamalkan kita bersalah, dalam belajar pun kita bersalah. Dalam berjuang pun ada salahnya. Dalam berusaha untuk mengabdi kepada Allah ada salahnya. Tetapi kesalahan itu adalah sudah Allah gariskan, sudah sunnatullah, dan ada obatnya. Sehingga menjadi kepribadian yang islami. Apa obatnya? Mau kembali kepada kebenaran, mau bertobat, mau inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mau kembali bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter. Tidak sembarangan. Berapa banyak orang kalau bersalah enggan. Enggannya adalah enggan mau kembali
terjatuh pada kesalahan yang sama terus menerus, atau dinikmati kesalahannya, udahlah salah sekalian, lepas dari Islam, naudzubillah, murtad kan, naudzubillah min dzalik gitu kan. Di dalam banyak ayat khusus tentang kisah Adam alaihissalam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah saja bagaimana Adam pun bersalah. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-37 Allah berfirman, "Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, dari Rabbnya, maka Allah menerima taubatnya. Kalimat taubat, kalimat untuk kembali. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Allah maha menerima taubat, sekaligus Allah pun maha penyayang. Bisa dilihat juga dalam Al-Quran surat Hud ayat 45 sampai 47, surat Al-Anbiya ayat 87, dan masih banyak lagi. Dan insya Allah di Fajr ini pernah dan mungkin beberapa kali dibahas tentang masalah taubat atau sering, Masya Allah, Alhamdulillah. Demikian ya kan, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kurang lebih katakanlah sebuah pengantar dari tema kita bersama ataupun kajian kita bersama, yaitu menata ulang kepribadian Islami, membangun kembali kepribadian Islami yang terdistorsi, yang mengalami penyelewengan, yang mulai redup, bagaikan lampu sudah mulai redup, pilar-pilarnya, rambu-rambunya, kemudian penampakannya nyaris tak terlihat, gitu kan. Pada diri kita pribadi dan pada diri pribadi-pribadi yang menjelma sebagai sebuah komunal, sebuah masyarakat, atau bahkan sebuah jamaah yang lebih besar, lebih besar, dan lebih besar lagi. Mudah-mudahan kepribadian Islami, karakteristik Islami melekat erat dan berharmoni dalam tubuh kita sebagai seorang muslim dan seorang muslimah, atau sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat. Amin ya rabbal alamin.